Nah, makanya saya minta juga kepada yang punya podcast, saya kasih waktu 2 kali 24 jam kepada beliau untuk mengembalikan rekaman-rekaman yang telah beliau hilangkan dan beliau hapus. Apabila tidak, ya kita akan tempuh jalur hukum juga kepada mereka-mereka. Sekarang ke depannya mau gimana, mau lanjutkan laporan seperti ini terus, di mana nggak ada hasilnya, habis duit. Habis duit katanya Akas kaya nih. Kok takut kayak habis duit ya? Pengacara seperti perempuan, terlalu banyak omong. Kerja aja yang baik, nggak usah banyak omong. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberikan kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini kita agak bergeser sedikit dari Nikita Mirjani ke Akas dan Feni. Akhirnya kali ini mereka berdua udah resmi saling lapor ya, setelah lama akhirnya diam, dan titik terangnya ada di sini nih ya, pertempurannya kuasa hukum siapa yang menang, dan kita bakal dengerin dari dua sisi peperangan ini, dan ya tidak lupa juga dengan komentar netizen tercinta kita di akhir video. Jadi kalian nggak denger dari sisi saya tapi banyak komentar. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa nih diklik dulu tombol subscribe-nya dan follow juga Instagram saya di sini. Teman-teman bisa request kasus apa yang pengen saya bawakan. Sekali lagi klik tombol subscribe-nya karena gosip nggak pernah mati, drama nggak pernah habis. Tapi jangan lupa tonton video ini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya produk dari brand Semar Nusantara. Ini adalah brand yang menjual emas, dan kalian juga bakal namanya dapet sertifikat kalau emas ini asli nih. Tapi buat teman-teman yang nggak cukup punya banyak duit, karena harga emas itu sekarang udah hampir 1,8 ya, 1 gramnya aja. Nah ini ada 0,1 gram ya, jadi kecil banget, jadi lebih murah nih. Nah teman-teman bisa langsung aja check out ini gelang. Nah cara makainya kayak gini juga nih, saya pakein. Linknya ada di deskripsi. Ini sertifikat yang saya dapat dari Semar Nusantara ya. Kalau mau beli langsung aja, linknya ada di deskripsi. Check out sekarang juga. Let's go. Feni resmi laporkan terkait dugaan pelanggaran UU ITE. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, kasus ikan asin jilid 2. Jadi belum dilaporin kan guys, kasus ikan asin ini jilid 2 kemarin itu yang kita bahas itu Elmi, mantan istri pertama Akas, yang laporin Akas. Ini harusnya kuat nih UU ITE. Masa nggak kuat sih? Ini kuat banget harusnya ya. Pelanggaran dugaan Undang-Undang ITE, tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 4 dan atau Pasal 45 Ayat 6 junto Pasal 27A yang terkait dengan penyerangan kehormatan dan penyebaran fitnah tentang seseorang. Yang dilaporkan berinisial A, mantan suaminya Feni Alberti, ya beserta dengan rekan-rekannya lah. Nanti kan ada rumor di sini bahwasannya penyelenggara acara diminta oleh para lawyer-lawyernya. Jadi biar mereka aja yang menjelaskan nanti bahwasannya mereka datang dipanggil oleh penyelenggara acara atau penyelenggara acara yang benar diminta untuk atau menerima mereka-mereka yang difasilitasi oleh pengacaranya gitu. Nanti ya jika penyelenggara yang mengundang ya lain itu judulnya. Apabila lawyer yang memfasilitasi ya lain lagi judulnya. Bang, ini terkait pelaporannya sendiri itu, kenapa sih alasannya akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah laporan? Apakah Feni sendiri sudah tergiring opini atau gimana? Ya gimana, Fen? Giring opini, kalau bagian situ nggak boleh lah diomong. Ya, Malu lah kita. Feni, jadi gini, ini kita bicara dewasa ya gitu. Saya banyak dengar dari pihak-pihak media bahwasannya mantan suaminya itu mengatakan Feni yang duluan membicarakan. Jadi hal yang dibicarakan Feni dengan hal yang dibicarakan mereka itu beda. Beda. Ya? Oke. Jadi membalas itu tidak selamanya sama loh. Untuk hal-hal yang diucapkan oleh Feni berdasarkan
kejadian, dugaan-dugaan kejadian di masa lalu dengan menyebutkan Feni selingkuh dengan temannya dia sendiri, itu sudah balance. Satu itu cukup loh gitu. Wanita, lelaki pergi sama 10 perempuan belum tentu jadi murahan. Tapi wanita dibilang pergi lebih dari satu dengan lebih dari satu lelaki, itu judul wanita itu sudah lain. Apa nggak cukup? Kita di sini kan bukan mau ngancurin image gitu. Dari awal juga kan kita cuma menyuarakan. Feni kan tidak ada bahas apa yang ada di dalam isi celana, apa yang ada di balik daripada segitiga atau segi empat atau segi-segi yang lain kan gitu. Kalau sampai begitunya kan ya saya rasa ya ini udah bukan. Memang di sini kita bicara tentang pelanggaran undang-undang, pelanggaran hukum ya. Tapi bagi saya ini sudah melanggar kemanusiaan. Apalagi ada 2 orang wanita di situ loh. Teganya loh kalian gitu. Sampai bisa kalian kasih itu handphone, kliennya kasih ke mereka. Mereka bisa kasih handphone itu ke pembawa acara untuk mempertontonkan sesuatu yang saya rasa ya berhubungan dengan seorang wanita. Gitu. Teganya loh kalian gitu ya. Gitu. Udahlah. Gitu. Saya banyak lihat orang kejam, orang sadis ya. Tapi ini cerita beda. Jadi jangan pernah berpikir ini menjadi sama, ini menjadi teli. Enggak. Beda. Yang dibuka Feni dengan yang dibuka mereka, beda. Pak Feni, ketika yang bersangkutan itu mantan suami ya? Sudah mantan kan ya? Mantan almarhum. Artinya selalu membuka aib Pak Feni sendiri. Gimana nih? Membuka Reaksinya apa Bang? Mungkin dampaknya Kak, seperti apa? Yang dia, Hal konten tersebut juga. ya pastinya malu lah Kak. Malu lah. Ini kan jadi jejak digital juga ya Kak? Iya, nanti anak-anakku juga lihat kan, pastinya udah besar. Kayak gimana. Dia udah nikmatin tapi dihina juga. Kan nggak bagus. Bang Daren, untuk yang punya acara, ini bisa dibilang bertanggung jawab juga masih Bang? Dengan adanya, maksudnya ini kan. Ya makanya kan saya bilang, biar nanti mereka yang menjelaskan, karena sampai sekarang kan tidak ada penjelasan khusus. Saya hanya melihat membawa acara hanya memberikan komen bahwasannya saya diminta oleh lawyer-lawyernya si A untuk menerima mereka ke podcast agar bisa speak up lah. Kan kasarnya begitu kalau bahasa mereka. Ya bagi saya diundang atau tidak diundang itu sudah konsekuensi yang berbeda. Di sini apa yang dibicarakan yang perlu kita bahas. Nah, makanya saya minta juga kepada yang punya podcast, ini tanggal 16 ya, ini sekarang pukul 14.40. Oke? Saya kasih waktu 2 kali 24 jam kepada beliau untuk mengembalikan rekaman-rekaman yang telah beliau hilangkan dan beliau hapus dari akunnya, ya, dari akunnya itu. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam, mulai dari sekarang. Apabila tidak, ya kita akan tempuh jalur hukum juga kepada mereka-mereka. Wah. Channel YouTube-nya lah kan, yang ditampilkan di awal, TV apa ya, something gitu ya. Yang ditampilkan di awal, setelah meledak nih, banyak kontroversi dari netizen, itu banyak yang dihapus loh. Dan saya minta kepada beliau, kembalikan seutuhnya. Ya, ini harus menjadi pelajaran bagi semua yang punya podcast. Tidak selamanya cerita pahit orang itu bisa kalian angkat sesukanya gitu. Ya. Jadi saya tidak ada intensi kepada beliau. Saya masih melaporkan yang di sini saja. Tapi apabila beliau dipanggil terkait dengan ini, yaitu rangkaian. Udah, itu pengembangan. Tapi apabila dalam waktu 2 kali 24 jam beliau tidak mengembalikan yang sudah beliau hapus seperti sedia kalanya, maka saya akan ambil langkah hukum spesial buat beliau. Wah. Itu bisa dijadikan obstruction of justice, ya, menghilangkan barang bukti. Itu ada pasalnya khusus. Wow. Wah, keren sekali pengacaranya Feni Alberti, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman yang nggak paham, jadi itu arahnya kemana? Itu arahnya sih ke podcast Uya Kuya. Kita udah ngebahas di salah satu konten. Uya Kuya bilang bahwa yang ngundang Akas itu bukan Uya Uya sendiri, tapi Akas yang mau gitu.
Karena kan yang booming dari semua podcast cuma podcast Uya Kuya ya. Dan tiba-tiba karena banyaknya kontroversi ini ya, videonya masih ada, cuma dipotong-potong aja ya. Bagian yang bermasalah dibuang sama dia. Dan untuk laporannya ini kayaknya belum fokus ke Uya Kuya. Tapi kalau misalnya Uya Kuya nggak mau ngembaliin barang bukti tersebut, laporan ini bakal berbalik ke Uya Kuya. Apakah Uya Kuya bisa dilaporkan? Makin menarik ini kasus ya. Pesan kuasa hukum Akas kepada kuasa hukum Feni Sri Deren. Kalau perselingkuhan di 2022 ada, kita masih jalankan setelah perbaiki rumah tangga, menjalankan rumah tangga kita 2 tahun. Berpisahan kita itu gara-gara komunikasi tidak baik. Dan itu pun udah 9 bulan sekarang. Bisa apa yang lagi kita baik-baik ya? Bisa pun kita baik-baik. Apa yang lagi mau sekarang cari celah aja kita. Di sini kita bisa laporin dia, kita sini bisa laporin dia. Cari celah itu sama aja cari masalah. Berarti yang katanya ada kontak fisik, artinya saling pukul karena dugaan perselingkuhan itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena itu menurut aku gak perlu bahas-bahas lagi karena udah selesai ya udah selesai. Sekarang ke depannya mau gimana, mau lanjutkan laporan seperti ini terus di mana nggak ada hasilnya, habis duit. Nah kita udah lapor, kalau kita mau cari celah juga berapa buktinya kita ada selama ini mereka podcast. Habis duit katanya Akas kayak nih. Kok takut kayak habis duit ya? Cuma sih habis waktu sih lebih tepatnya ya. Dikenal kemana-mana. Cuman permasalahannya mau gimana? Selesaikan, berdamai. Kamu juga bahagia di rumah kamu, saya juga bahagia. Lantas gimana menjawab laporan yang lebih dulu masuk kemarin, laporan Feni sendiri di Polda juga tentang UITE, tanggapan? Masalahnya katanya saya dilapor ini. Sebelum ini dibilang 5 laporan udah. 5 ya kak? Ya. Belum dapat surat sama sekali kita. Nah, so mereka mancing-mancing di mana saya keluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, di situlah cari laporan. So, tidak lapor, tapi bilang udah lapor 5. Terus habis itu kita berbicara, dari situlah lapor lagi. Gak ngerti harus gimana, diam pun salah, bicara pun salah. So, mereka kayaknya sengaja cari fitnah, bagaimana kita keluar, speak up. Setelah udah speak up, cari hal, ini kata dia salah, di sini lah lapor kita. Tanggapan, mungkin untuk pihak pengacaranya VA, tolong kalau bicara jangan kayak perempuan. Itu aja sih. Jadi kita tolong ya, setiap klien yang datang ke pengacara, mereka menceritakan versi mereka, menceritakan kebenaran versi mereka. Jadi tolong nggak usah terlalu dalam langsung menyerang secara pribadi lawyer. Mulai dari make upnya lah, ini itu terlalu. Itu kalau kamu laki-laki kamu nggak mengurusi make up klien saya atau rekan saya ini. Jadi tolonglah kalau kita ini punya klien masing-masing, kita urus aja masalah masing-masing, profesional aja, gak usah terlalu jauh dan terlalu dalam bicara mengenai rekan kita sendiri, karena kita juga kita punya kode etik sendiri. Kalau yang di sana mengancam dengan kode etik kita juga bisa, cuma kalau bicara mengenai profesional, kami membiarkan Anda bicara apapun, cuma harus dijaga lah, jangan terlalu maju ya Pak ya. Pengacara seperti perempuan, terlalu banyak omong, kerja aja yang baik, nggak usah banyak omong gitu loh. Jadi menurut saya mereka pihak sana itu terlalu banyak omong-omong yang sebenarnya sangat jauh dari fakta. Itu aja. Seru deh punya pengacara kayak gini nih, seru buat nambah drama ya. Perasaan saya Feni gak pernah pergi podcast, dia aja yang selalu pergi podcast ya. Feni gak terlalu banyak ngikutin podcast, tapi pernah juga diundang Uya Kuya seingat saya. Terus dia juga pernah podcast bareng Sri Deren ya, yaitu pengacaranya, yang dimana akhirnya pengacaranya kasihan dengar ceritanya Feni Alberti kalau gak salah. Kita lihat. Hei pengacaranya Akas, kau itu kelihatan amatir. Baru-baru ini pengacara Akas itu menyerang pengacaranya Feni. Dia bilang, pengacara seperti perempuan, terlalu banyak omong. Kerja aja yang baik, nggak usah banyak omong. Laki-laki kok banyak omong kayak perempuan. Bro, pengacara itu harus banyak omong. Kalau diam-diam ngaduk semen, itu namanya di bangunan. Terus dia bilang, tolong kalau bicara jangan kayak perempuan, karena bicara nggak sesuai fakta. Pengacara seperti perempuan, terlalu banyak omong. Pihak sana itu terlalu banyak omong-omong yang sebenarnya sangat jauh dari fakta. Itu aja. Aku mau tanya, emang perempuan itu bicara seperti apa? Berarti semua perempuan yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia ini ngomong nggak sesuai fakta, bukan fitnah, gitu.
Lah, kau juga perempuan kan? Apa jangan-jangan kau bela Akas nggak sesuai fakta? Ayo ketahuan. Kok bisa melabel perbuatan seseorang itu dengan gender identitas? Ibumu juga perempuan kan? Nanti kau dituntut sama Persatuan Wanita Indonesia. Ketar-ketir. Kok ada sekelas pengacara ibu kota diskriminasi gender? Mengucapkan stereotip. Sama aja kayak kau ngomong laki-laki nggak boleh jadi koki, laki-laki nggak boleh jadi perawat, laki-laki nggak boleh jadi perancang busana. Atau perempuan nggak boleh jadi supir, perempuan nggak boleh jadi kuli. Sama aja. Itu stereotip. Kalau kau tersinggung dengan pengacara Feni, ya kau lapor aja buat laporan di luar kasus Akas ini. Mau nggak? Kalau nggak mau, jangan dibahas. Omongan kau tuh mirip pengacara yang amatir. Aku yakin ijazah kau asli. Aku yakin kau skripsi nggak beli. Kenapa? Mau bilang aku kayak perempuan juga? So asik lu. Buat pengacaranya Feni, bang, lu belain aja Feni. Dan hak-hak wanita Indonesia lainnya. Biar lu kita yang belain. Wih, kelas. Lanjut. Komentar selanjutnya. Tapi hal ini akan ada trauma buat anak-anak saya yang tidak bisa digantikan dengan uang. Yang ini media live hari ini atau video dari ini, kapan pun ada di sosial media juga. Anak-anak bisa lihat kan, bapak yang bicara tentang kemaluan ibu yang bicara tentang penyakitan bapak. Itu sampai kapanpun ada, dan uang dari live penghasilan job gak bakal bisa ganti trauma. Terus main laporan ini yang disebarkan video yang kali ini. Hey bro, kemarin di podcastnya Densu, lu bilang lu nggak ada kewajiban menafkahi anak lu. Lu nggak ada kewajiban untuk menjaga kesehatan mental anak lu karena lu nikah siri. Sekarang baru mikirin anak. Kemarin ngapain bro? Ini lu yang kena mental atau kayak mana? Sekarang baru mikirin anak. Terus kemarin yang ngomong di podcastnya Densu, lu nggak mikirin anak. Sumpah, gue sebagai laki-laki aja gedek gitu loh. Apalagi kalian perempuan-perempuan, gedek nggak? Ini dia ya, omongan Akas ini entah kenapa menurut saya ini selalu berubah-ubah ya. Ya bahkan dia di Denny Sumargo kemarin kita udah buat konten yang ini baru banget nih di-upload ya. Yang dimana si Akas itu gak mau nafkahin anaknya gitu. Itu kan buat jejak digital anaknya sendiri kan. Yang ngomongin jejak digital tuh masih kita bisa lanjutin. Dia tuh mesra-mesraan sama istri barunya itu apa? Gimana perasaan anaknya ngeliat, wih papanya bahagia sama istri barunya, terus anaknya gak diajak. Itu apa? Kalau emang dia mikirin anaknya, ini menurut saya agak aneh sih ya. Perlu dipertanyakan apakah anak buat melindungi dia dan sebagai alasan dia. Tapi kalau kita lihat sih dari gambarannya kayaknya dia nggak terlalu peduli tentang anaknya ya. Masih kan kalau mau lanjut seperti ini sampai kapan pun yang habiskan itu duit. Aduh Akas, jangan ngomongin duit. Kalau sudah mau mulai sesuatu, selesaikan dengan baik gitu. Mosok kau yang mau mulai, kau yang mengakhiri, minta diselesaikan dengan baik-baik. Baik-baiknya itu macam mana? Terus kemarin somasi Mbak Emi tujuannya apa? Terus ngajak si Feni sidang isbat tujuannya apa? Kok tiba-tiba ngajak diselesaikan baik-baik? Baik-baik yang macam mana? Lanjutlah, gas. Malu aja. Udah yang kok koar-koar kesana kemari, terus tiba-tiba pengen selesai baik-baik. Kenapa duitnya habis? Ya namanya sewa pengacara banyak itu udah pasti duitnya habis banyak gitu. Jadi jangan mulutnya aja yang cuap-cuap, duitnya kau persiapkan yang banyak. Iya juga katanya Sultan Pakistan ya teman-teman. Tapi masih mikirin duit. Saya juga tadi agak kaget. Tadi kan di awal saya bilang, kok duit gitu kan? Makanya duitnya banyak. Kalau saya jadi Akas, kalau udah duitnya banyak, saya nggak mikirin duit. Saya mikirin kita sayang waktu, rugi waktu gitu. Oke, kita lihat dari sisi komentar netizen tercinta kita. Begitulah kalau laki sudah biasa bohong, beb. Netizen jadi saksi kalau Akas lah yang memulai. Tahu-taunya pihak dia juga yang ngajak damai malahan. Sekarang pakai pengacara 5 lawan 1. Oh ya Kas, kok menciut kau? Kemarin kau umbar-umbar kali ya mantan bini kau.
Kemarin juga kau nantangin, buktikan kalau memang ada pemalsuan, buktikan semuanya. Kan Kapolda ada, Kapolsa ada, semua dekat, tinggal buktikan. Kenapa nggak dilapor-laporkan sampai sekarang? Kenapa nggak dilaporkan? Kemarin nantangin kali kau. Udah takut kau kan, udah gugup kau kan, makanya punya muncung tuh jangan licin kali kau. Apalagi yang kau umbar itu mantan bini kau yang udah ngelahirin anak kau. Minta damai, pasang muka-muka sedih. Sudah jadi, sudah selesai drama-drama kau. Udah siap-siap lah kau baju orange ya. Kemarin petentang-petenteng kali kau, umbar-umbar aib sampai kau nampakkan buktinya, bukti tempat tidur, ya kan? Yang nggak diganti-ganti bulan, kena menstruasi. Nah itulah. Sampai ke situ ya, memang tega lah kau memang ya. Sekarang nggak ada istilah kasihan-kasihan, udah kau jalani aja, nggak ada istilah damai-damai. Kita kawal aja kasusnya gimana keseruannya, jadi jangan lupa subscribe. Apakah Fanny yang berbaju oranye atau Akas kali ini yang pakai berbaju oranye? Dan Uya mungkin wow. Drama ini makin seru. BTW kalian mengharapkan siapa nih? Komen di bawah, saya juga pengen tahu. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.